Taksi ini punyaku. Buru-buru amat sih. Wanita hamil itu, kamu tahu potongan gajiku kalau aku terlambat. Ku perusahaan Herrera? Kamu. Apa kamu lagi? Pergi sana sekarang juga. Marco, Lucas. Sudahlah. Cukup dengan ini. Dan mulai sekarang, hati-hati dengan ucapanmu. Sofia. Kenapa kalian bikin ribut? Bukannya aku bilang jangan datang kalau tidak ada apa-apa? Ya jelas. Ini untuk keponakan laki-lakiku. Bawakan dia hadiah. Sofia, hati-hati dengan kehamilanmu. Aku harus hati-hati, soalnya aku hamil. Lagian, keponakan laki-laki itu, kita bahkan belum tahu apakah anak laki-laki atau perempuan. Makanya aku bawa semuanya. Hey Sofia, Jeffrey di mana? Kamu sebenarnya lagi melahirkan. Kenapa dia tidak menemanimu ke pemeriksaan? Dia sibuk sekali dengan pekerjaan. Aku bisa pergi sendiri, tidak apa-apa. Tentu saja tidak sama. Kamu punya kehamilan berisiko tinggi. Bagaimana kalau terjadi sesuatu di jalan? Betul, pekerjaan. Apa lebih penting daripada keluarga? Dan lagi, kalau kamu tidak menyuntikkan modal diam-diam ke perusahaannya, kamu pikir perusahaannya akan go public? Marco sudah memutuskannya. Dia akan memberikan proyek keluarga kita ke perusahaan Jeffrey. Dengan proyek kita, keluarga Morales akan menjadi seorang konglomerat baru di sektor ini. Marco, kamu sudah tidak marah sama aku? Kamu kakak perempuanku. Rumah ini selalu akan menjadi tempat berlindung dan kekuatanmu. 6 tahun yang lalu, Jeffrey memulai bisnisnya. Untuk mendukungnya dalam berwirausaha, aku mengerbangkan kesempatanku untuk naik jabatan dan menyuntikkan modal ke perusahaannya diam-diam. Sekarang bisnisnya sukses. Saatnya mengungkapkan padanya identitasku yang sebenarnya. Yah, jadi, aku pergi ke pemeriksaan. Kami temani kamu. Diam. Aku belum cerita ke Jeffrey identitasku. Bodoh dalam cinta. Aduh. Kalau gitu hati-hati di jalan, Sofia. Aku tahu. Bagaimana? Masih sakit? Normal mengalami kontraksi sering di akhir kehamilan. Dan lagi, kamu punya kehamilan berisiko tinggi. Lain kali, lebih baik suamimu ikut. Dia sibuk. Aku bisa sendiri. Jeffrey. Terima kasih, Jeffrey. Sibuknya kamu, tapi masih datang menemani Mia ke pemeriksaan. Itu hal yang paling dasar. Ayo, 1 sendok lagi. Jeffrey, pasti dia ada urusan penting. Lebih baik kamu pergi. Tidak ada yang lebih penting daripada kalian berdua. Benarkan, sayang? Sama terbaik. Aduh, baiknya kamu. Tidak ada yang lebih penting daripada kalian berdua. Ayah yang terbaik. Jeffrey Morales. Aku sudah menikah denganmu selama 6 tahun. Aku sudah memberimu seorang anak. Dan kamu mengkhianatiku seperti ini? Sudah kubilang, untuk pemeriksaan kehamilan, harus ditemani suamimu. Lihat, bahaya pergi sendiri. Aigaku. Tanggal persalinan sudah dekat. Lain kali, suamimu harus menemanimu untuk pemeriksaan. Ya, seharusnya dia menemaniku. Tapi dia sangat sibuk. Dia sibuk dengan wanita lain. Sibuk sampai tidak punya waktu untukku maupun untuk bayinya. Dua. Lolos. Kakak, Paman, apa yang kalian lakukan di sini? Ya karena suamimu menelepon, agar kami datang merawatmu saat nifas. Aku ingat di zaman kami dulu, sehari setelah melahirkan, sudah bekerja di sawah. Waktu aku hamil, aku juga bekerja di sawah. Lihat, perut kakak ipar ini runcing. Pasti anak perempuan, nggak ada gunanya. Ini, obat tradisional ini kubawa khusus. Kalau diminum,
Pasti dapat anak laki-laki. Aku tidak makan jeroan. Aku alergi. Dengue. Kami memakannya. Dan tidak alergi. C'est pas bawa que d'apurdan buage à disop. Bagus untuk bayimu. Aku tidak akan memakannya. Kamu sudah gila. Sofia, Aku sangat waras. Selama 6 tahun ini, aku bekerja tanpa mengeluh di keluarganya. Aku memperlakukanmu seperti kakak perempuan. Dan kamu? Pernahkah kamu memperlakukanku seperti keluarga? Ini rumahku. Kalian tidak diterima. Keluar, tolong. jangan pergi. Kalian belum makan, loh. Sofia, Kamu pasang muka seperti itu untuk siapa? Aku bilang terus terang. Kamu cuma pembantu, yang dibawa kakakku untuk cuci dan masak. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, yang kamu pakai adalah uang kakakku. Kamu jauh dari layak untuk kakakku. Aku peringatkan kamu. Akan meninggalkanmu kapan saja. Mia, kita sudah sampai di rumah. Waduh, nggak perlu datang kok. Ngapain bawa-bawa hadiah segala? Ini model terbaru tas mewah. Cocok banget sama kamu, Kak. wadu. Makasih. Ya, Ayah, Mia, sudah berapa kali ibu bilang? Di depan orang lain jangan panggil ayah. Mira ke saya, Pak? Oh, Isabella dan kakak laki-laki saya dulu teman sekampus. Dia berpendidikan dan sopan. Nggak kayak kamu, pastinya. Ada apa? Kak, apa ada yang nggak benar dari omongan saya? Dia cuma sekadar ibu rumah tangga, yang cuma bisa masak. Nggak pantas buat bersihin kuku. Isabella. Sofia, jangan diambil hati gitu. Saya baru pulang ke Indonesia, dan belum nemu rumah. Begitu nemu rumah, kami langsung pergi. Nggak usah pergi, karena kamu suka banget. Rumah ini dan Jeffrey. Semuanya saya kasih ke kamu. Sofia. Selama ini, saya udah mengorbankan segalanya buat keluarga ini. Saya udah terkuras habis-habisan, sampai jadi nenek sihir tua. Dan sebagai gantinya, saya dapat apa? Sofia. Lepasin gue. Sofia, bisa nggak berhenti bertingkah? Kakak saya cuma bercanda aja, nggak ada niat jahat. Kenapa kamu harus selalu jadi? Jadi apa? Jadi cerewet, dan pendendam. Jeffrey, saya ini perempuan, bukan Santa. Kamu, sebagai suami saya, selama saya hamil, membiarkan perempuan lain pindah ke rumah saya. Berkeliaran di antara suami saya dan kakak ipar saya. Pernah nggak kamu berhenti mikirin perasaan saya? Tapi selama ini, kan kamu udah nahan-nahan, ya nggak? Sofia Herrera. Nggak pantas nyelipin kaki ke keluarga Morales. Kakak, mulai sekarang kita keluarga. Nahan. Waktu kakak kamu menghina saya harus nahan. Waktu ada anak lain, nelpon kamu ayah, saya harus nahan. Tapi kalau suatu hari, Isabella naik ke ranjang kamu, apa saya juga harus nahan? Saya nggak mau nahan lagi sedetik pun. Jeffrey, kita udah selesai. Ibu, saya nggak bakal biarin ibu nyuri ayah saya. Ibu Sofia, aku tidak mendorongnya. Mia. Sungguh aku tidak mendorongnya, Ibu. Mia, ceritakan pada ibu apa yang terjadi. Ibu itu tidak suka padaku. Dia merebut mainanku. Dan dia bilang aku ini anak manis. Dia juga bilang kalau... Bilang apa lagi? Dia bilang ayah tidak akan menyayangiku lagi selamanya. Sofia, ini keterlaluan. Bagaimana bisa kamu mengatakan hal-hal seperti itu pada seorang anak? Mia, ini semua salah ibu. Karena kamu tidak punya ayah yang melindungimu. Sofia, kamu harus minta maaf pada Isabella dan pada Mia. Aku minta maaf. Jeffrey, aku ini istrimu. Kenapa? Kamu tidak mau percaya padaku? Dia baru berumur 4 tahun. Kamu pikir dia akan berbohong? Kamu ini masih anak-anak. Bagaimana bisa kamu begitu jahat? Ayo, katakan sesuatu. Dan kenapa aku harus mengatakan sesuatu? Aku tidak mau. Ibu, apakah ibu akan memaksaku untuk mengaku, untuk bicara? Camille. Sudah cukup. Mia, kamu kenapa? Jeffrey, kalau sesuatu terjadi pada Mia, Aku akan mati. Tenang, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Mia. Jeffrey,
perutku sakit. Kamu sendiri yang mengatur sandiwara ini. Untuk apa lagi berpura-pura jadi korban? Sudah, berhenti berakting. Sofia, inilah pria yang kamu cintai selama 6 tahun. Seorang pria yang bilang mencintaimu, tapi tidak mempercayaimu. Seorang pria yang bisa meninggalkanmu kapan saja. Aku mau melahirkan. Bisa tolong aku? Ini tipuannya? Tenang, Sofia. Aku sudah di sini. Marco, kalau terjadi sesuatu padaku, selamatkan bayinya. Kamu harus selamatkan anakku. Sofia, aku akan bawa kamu ke rumah sakit sekarang juga. Aku bersama Sofia. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Oh. Keluarga, Montunggu Diluar. Complicasie, Diake Ilangan Banyak Dara. Apa? Kondisi pasien kritis. Bisa meninggal kapan saja. Siapa keluarganya? Kami butuh tanda tangan persetujuan risiko. Jeffrey, aku sangat takut. Operasi Mia, tidak akan terjadi hal buruk kan? Tenang, jangan khawatir. Mia akan baik-baik saja. Siapa di antara kalian yang suaminya? Kapan suaminya akan datang? Marco, Tolong selamatkan aku. Belum bisa hubungi dia? Suaminya sudah meninggal, aku yang tanda tangani. Kontrol napasnya. Tenang, semuanya baik-baik saja. Sofia. Terima kasih. Terima kasih sudah menemaniku selama ini. Maukah kamu menikah denganku? Tarik napas. cepat. Ayo, kontrol napasnya. Jeffrey, kamu di mana? Tolong, aku mau ke toilet. Aku lagi sibuk. Kamu nelpon aku cuma untuk itu? Jeffrey, aku sakit sekali. Tarik napas, tarik napas. Ay Greco. Sudah turun bagus. Begitu. Sudah cukup, jangan main-main. Ayo, dorong kuat-kuat. Kepalanya sudah kelihatan. Satu usaha lagi. Ayo lihat. Bayinya beratnya 4 kilo 400. Bayinya baik-baik saja, dia cuma butuh istirahat. Kamu dengar belum? Yang di kamar sebelah, yang namanya Sofia Herrera. Kemarin dia mengalami pendarahan pasca melahirkan. Dan suaminya, sampai sekarang belum muncul. Seorang wanita, baru saat punya anak dia sadar. Apakah dia menikahi pria atau setan? Jeffrey, perutku sakit banget. Jeffrey. Suster, saya mau tanya, pasien yang dibawa kemarin, yang mengalami pendarahan itu, di mana dia? Keluarga dia. Sudah pindahin dia ke rumah sakit lain. Keluarga. Bukannya Sofia itu yatim piatu? Dari mana ada keluarga? Tenang, sayang. Sebentar lagi paman dan bibimu akan datang. Untuk jemput kita pulang. Sofia.
kamu ngapain di sini? Bukannya kamu harusnya jaga Isabella dan Mia? Kalau mereka jatuh lagi gimana? Sofia. Apa kamu harus bicara dengan nada yang begitu pasif-agresif? Terus harusnya aku bicara gimana? Harusnya aku bersujud dan berterima kasih, ilmuwan hebat Jeffrey, karena sudah meluangkan waktu untuk datang menjenguk kami. Sofia, aku nggak tahu kamu melahirkan lebih cepat. Lagi pula, tadi malam, Mia benar-benar juga dalam bahaya. Maaf. Kamu bilang maaf. Aku bilang nggak apa-apa. Teres kita pura-pura semua. Nggak pernah terjadi. Javier Morales. Apa salahku sampai kamu dan keluargamu memperlakukanku seperti ini? Kita cerai saja. Udah, berhenti drama. Oke, sekarang kamu nggak kerja. Gimana mau besarin anak sendirian? Anaknya masih kecil, nggak bisa tumbuh tanpa ayah. Kamu ngerti nggak? Maaf, anakku punya ayah. Ayahnya sudah mati. Kamu? Pergi sana. Apa yang terjadi di rumah sakit ini? Sampai-sampai anjing bisa masuk? Dan kamu siapa? Sofia Herrera. Apa karena pria ini? Kamu mau cerai dariku, iya kan? Kamu terus-terusan bilang aku mengkhianatimu. Tapi sebenarnya, kamu sudah siapin orang lain di belakangku. Bukan begitu? Pergi sana. Atur bicaramu. Javier Morales. Waktu aku periksa kehamilan, kamu di mana? Waktu aku jatuh dan hampir kehilangan bayi, kamu di mana? Waktu aku susah melahirkan dan mengalami pendarahan, dan hampir mati, kamu di mana? Hak apa yang kamu punya untuk menuduhku berkhianat? Kita nggak akan cerai. Dan kalau kamu nggak suka, terima saja. Oke. Kalau gitu kita cerai sekarang juga. Apa yang kamu bilang? Ulangi. Aku bilang, kita akan cerai sekarang juga. Mulai sekarang, aku, Sofia Herrera, dengan keluargamu, keluarga Morales, nggak akan ada hubungan lagi. Adil sekali. Belum lagi baru melahirkan. Selama masa menyusui. Tidak boleh bercerai. Kecuali istri yang mengajukan. Saya mau bercerai. Sofia. Sekarang juga ikut aku pulang. Apa yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Kamu yakin? Yakin. Bercerai. Masa tenggang wajib 30 hari. Sofia. Jeffrey, Grup Apex akan menyerahkan proyek penelitian itu kepada kita. Dengan ini, Mia akan selamat, dan saham kita akan melonjak. Ini berita bagus sekali. Betul sekali. Begitu kita singkirkan si parasit itu. Keluarga kita empire. Mencapai puncak kejayaan. Jeffrey, kalian ngapain di kantor catatan sipil? Jangan pura-pura tidak tahu. Nona Isabella, berhentilah berpura-pura. Bukannya kamu suka mencuri suami orang? Nah, aku berikan dia padamu. Oh, ternyata ada selingkuhan. Wajar saja dia mau bercerai padahal baru melahirkan. Orang itu berpakaian rapi. Ternyata dia bajingan. Betul, jangan menjadilkan orang. Sofia, sudah cukup. Sofia Herrera. Jelas-jelas ingat ini. Kakak laki-lakiku sebentar lagi akan Kaya Raya. mengingat kamu telah memberikan seorang anak untuk keluarga ini. Kami masih menjaga penampilan untukmu. Penampilan. Kalau bukan karena aku, kamu pikir kakakmu bisa dapat proyek itu? Maksudmu apa? Jangan-jangan, proyek dari grup Apex, kamu yang dapatkan untuk Jeffrey? Kamu masih menganggap diri Pewaris keluarga Herrera. Bagaimana kalau aku bilang, aku adalah pewaris keluarga Herrera? Kayaknya, persalinan itu bikin kamu jadi bodoh. Kamu, orang Malang yang gak punya rumah, yang selama ini numpang hidup di rumah keluarga Morales. Selama bertahun-tahun, seorang parasit. Sekarang kamu bohong bilang kamu adalah Nona Herrera. dan kamu berani bilang proyek grup Apex. Kamu yang kasih ke Jeffrey? Sofia, udahan deh ngelakuin hal bodoh. Ayo pulang. Pulang? Pulang ke rumah kamu sama Isabella? Kalau kamu mau putus sama aku, dasar apa kamu bawa anakku? Bapak Jeffrey, apa maksudmu mau rebut hak asuh? Dia anakku. Aku bapaknya. Orang luar kayak kamu. Gak layak ngomongin hak asuh sama aku. Jeffrey Morales, maksudmu apa? Kakak, jangan tersinggung. Cuma, kamu sama lelaki lain. Terlalu dekat. Susah buat gak mikir yang enggak-enggak. Dari mulut yang kotor, gak mungkin keluar mutiara. Hari yang kotor lihat yang kotor di mana-mana. Sofia, jangan ngomong kayak gitu. Nikah itu biar bahagia. Cerai juga.
Gak ada yang nikah, sambil mikirin buat cerai. Tapi kalau pernikahan, cuma tinggal namanya doang. Putusin aja sekalian. ITU pilihan terbaik. Ayo pergi. Jeffrey, itu sesuatu yang si tidak tahu terima kasih itu gak mau. Bua a pas qu'à Muambil? Sialan. Kakak, dia istriku. Tapi kan kalian udah pisah? Sekarang dia salah paham soal hubunganku sama Isabella. Aku bakal jelasin ke dia. Maksudmu apa? Kamu masih mikirin Sofia? Terus Isabella gimana? Lihat tuh Isabella. Dia punya duit. Cantik banget. Dia lebih jelek apa dari Sofia Herrera? Kakak, kamu salah soal hubunganku sama Isabella. Aku janji sama Ardi. Bakal jagain mereka, ibu dan anaknya. Siapa Ardi? Penelitian kita, Odar Maju Peset. Berkat kamu, Jeffrey. Enggak, bukan apa-apa. Minggir dari sana. Remnya gak jalan. Awas. Ardi. Jeffrey, jagain baik-baik. Isabella sama Mia. Ardi. Jeffrey. Mia masih kecil banget. Aku gak mau orang-orang tahu kalau dia anak yang gak punya ayah. Gak ada apa-apa. Ayo. Ke rumah sakit buat jenguk Mia. Sofia Herrera. Aku gak akan pernah izinin kamu nikah lagi sama Jeffrey. Kamu gak punya kuasa ataupun pengaruh. Dasar apa kamu senjen aku? Selamat datang di rumah Sofia. Kalian lagi ngapain? Semua ini buat keponakan laki-laki tercinta. Ini berlebihan banget. Ngomong-ngomong, Marco di mana? Dia lagi sibuk jemput Bapak Chandra yang tinggal di luar negeri. Kalau bukan karena kamu, Marco gak akan pernah biarin Jeffrey Morales nangani proyek Apex. Oh iya, jadi proyek yang mau ditandatanganin itu kita kasih ke Jeffrey Morales sama perusahaan bioteknologinya. Mimpi kali. Dia hianatin pernikahan. Dia gak layak dapetin duit dari keluarga Herrera. Tapi perasaan dapetin sesuatu terus direbut, lebih sakit lagi. Lebih baik umumkan. Lagi banyak orang. Wah, grup Apex gengsinya luar biasa. Katanya sih, upacara penandatanganan hari ini dipimpin langsung oleh pewaris keluarga Herrera. Pewari Group Apex. Sosok yang sangat terkenal. Semoga suatu hari nanti, kita juga punya uang sebanyak itu. Jeffrey, ke upacara penandatanganan hari ini, pamanku juga datang. Dia wakil direktur di salah satu anak perusahaan grup Apex. Nanti aku akan minta dia memperkenalkan kita pada Bapak Damian dan Nona Sofia. Pasti seru banget. Oke. Isabella kita memang pintar cari muka. Punya paman yang punya koneksi. Tidak seperti Sofia itu. HM. Nggak ada gunanya. Selalu menghalangimu. Sudahlah, Kak. Apa aku salah? Sudah kubilang jangan menikah dengan si pembawa sial itu. Di acara seperti ini, seumur hidup dia nggak bakal bisa muncul. Sofia Herrera. Mulai sekarang, Jeffrey milikku. Apa yang bisa kamu bandingkan denganku? Di upacara penandatanganan ini, benarkah Nona Sofia yang akan menandatangani? Tentu saja. Grup Apex sudah mengumumkannya secara resmi. Mustahil itu bon. Kudengar, Nona Sofia menghilang selama 6 tahun. Tidak ada yang tahu kenapa. Kenapa hari ini dia muncul di depan umum? Selamat datang para hadirin di upacara penandatanganan grup Apex. Mari kita berikan tepuk tangan meriah kepada Nona Sofia. Halo? Aku tahu. Ok. Bapak Chandra baru saja tiba di Kota Indah. Sofia, Marco telepon aku
Dia butuh aku untuk sesuatu. Ini sesuatu yang mendesak. Kalau begitu, kalian saja yang pergi menyambutnya. Aku akan masuk dulu untuk menunggu kalian. TAPI. Tenang saja. Dulu aku rela mengejut peluru, karena aku mencintai Jeffrey. Tapi sekarang, aku tidak akan membiarkan diriku dipermalukan lagi karena dia. Baiklah, kalau begitu, sebentar lagi, aku akan menyuruh asisten Rio datang menjemputmu. Mari kita sambut Nona Sofia. Sofia Herrera. Dia adalah pewaris grup Apex. Jadi begini rupa pewaris misterius itu. Wah, Wah, penampilannya. Tidak heran dia seorang wanita bangsawan. Orang biasa tidak ada apa-apanya dibandingkan dia. Dia cuma wanita yang ditinggalkan. Oleg Eluerga Moral, Nenek Sirtua. Bahkan dia bukan pewaris keluarga Herrera, bahkan tukang bersih-bersih keluarga Herrera. Tidak bisa dibandingkan dengan dia. Yolanda, jangan-jangan dia sudah menyesal. Berpisah dengan Jeffrey. Dan sekarang datang berpura-pura di depan semua orang. Untuk memaksanya kembali padanya? Jangan pernah berpikir begitu. Sofia Herrera, Beranti di situ. Kamu tahu ini di mana? Ini adalah grup Apex, bersama perusahaan Jeffrey, untuk upacara penandatanganan. Dan kamu, nenek sihir tua, ngapain di sini? Nenek sihir tua? Wah, setidaknya kamu mengenal dirimu sendiri dengan baik. Camus. Sofia, kamu di mana saja belakangan ini? Kamu tidak mengangkat telepon, tidak juga membalas pesan. Bagaimana kabar anak itu? Kamu tahu betapa khawatirnya aku? Astaga, Bapak Jeffrey. Ya ampun, aku sama sekali tidak tahu. Kalau kami membuat Anda khawatir, aku dan anakku. Sofia. Dengan hak apa kamu memperlakukan Jeffrey seperti ini? Dengan sikapmu seperti itu, kamu masih berharap berbaikan dengan Jeffrey? Jangan pernah bermimpi. Siapa bilang aku datang untuk berbaikan dengannya? Lalu apa yang kamu lakukan di sini? Kamu tahu ini tempat apa? Ini adalah grup Apex. Ini adalah upacara penandatanganan dengan perusahaan Jeffrey. Semua orang yang ada di sini adalah tokoh-tokoh dari Kota Indah. Dan kamu, lalu kamu ngapain di sini? Siapa bilang tidak boleh? Ah. Sungguh konyol. Kalau begitu, Arignakan aku buktikan. Setiap orang yang hadir di sini telah menerima undangan yang dikirim khusus oleh grup Apex. Kamu, si bodoh, punya undangan? Oh, tidak. Sofia, ini bukan tempatmu. Pulanglah. Kalau ada yang perlu dibicarakan, kita bicara besok. Kalau aku pergi sekarang, upacara penandatanganan ini tidak akan terlaksana. Hahaha. Sofia. Jangan kira hanya karena menyandang marga Herrera, lalu kamu sudah menjadi Pewari Peruzaan Herrera. Sofia, hati-hati dengan ucapanmu. Grup Apex, bukan hal yang bisa kita komentari. Asisten Rio. Kenapa asisten Rio datang? Isabella kita sangat berpengaruh. Dia berhasil membuat asisten Rio datang secara pribadi untuk melayani kita. Lagi pula, tokoh utama hari ini adalah Jeffrey. Sofia. Aku bilang, pergi dari sini. Sekarang juga. Tunggu. Begitu mereka tahu kamu tidak punya undangan, mereka akan mengusirmu. Asisten Rio. Nona Sofia, lewat sini. Nona Sofia. Asisten Rio. Kamu salah orang yang kamu cari. Pasti Jeffrey. Kan, Jeffrey ada di sini. Siapa yang aku cari? Bukan urusanmu. Nona Sofia, silakan masuk. Tapi dia kan baru bercerai. Dan Nona Sofia sudah punya cinta baru. Sofia, apa hubunganmu dengan dia? Diam. Perlu ditanya lagi? Pasti dia pakai trik murahan untuk menjeratnya. Asisten Rio. Liadia. Kayaknya dia merasa ratu di kandang ayam. Nona Sofia, bukankah Anda masih dalam masa tunggu perceraian dengan Jeffrey? Bagaimana bisa Anda berani melakukan hal seperti ini? Nona Isabella, kamu pikir semua orang seperti kamu, yang tidak bisa hidup tanpa pria, yang hatinya kotor, semua dilihatnya kotor? Sofia, bagaimana bisa kamu salah paham seperti itu pada Isabella? Minta maaf padanya. Aku yang minta maaf? Bapak Jeffrey, pergilah ke rumah sakit untuk periksa mata. Sofia Herrera. Bukannya kamu hanya terlibat dengan seorang asisten dari grup Apex? Sok-sokan apa kamu? Benar, Nona Sofia. Upacara penandatanganan ini menghimpun orang-orang pilihan dari kalangan atas. Orang seperti kamu yang menyusup, untuk masuk, seharusnya lebih rendah diri. Aku yang menyusup? Grup Apex punya daftar untuk setiap undangan yang dikirim. Kalian berdua tidak punya prestasi apapun di bidang bioteknologi. Yang menyusup ke sini adalah kalian. Ferrand Puanja. Apa yang kau katakan ini tidak masuk akal.
Isabella bersekolah di universitas terbaik di luar negeri. Dia doktor biologi. Undangannya sah sekali. Wah, serius? Kalau begitu, mari kita periksa undangan-undangan itu. Sofia, haruskah kau membuat kami berada dalam situasi yang memalukan ini? Isabella dan kamu berbeda. Dia belajar di luar negeri, dan penelitiannya telah mendapat pengakuan internasional, termasuk kolaborasi ini dengan Grup Apex. Dia banyak berkontribusi. Berkontribusi? Nona Sofia, saya tahu Anda tidak suka saya. Anda punya prasangka terhadap saya. Tapi kami benar-benar diundang. Mengapa Anda harus begitu bermusuhan? HEI, Sofia Herrera. Jean Gankira. Karena kau dekat dengan seseorang dari grup Apex. Sekadar asisten. Dia, Tidak lebih dari anjingnya grup Apex. Isabella, Dangan Satukata. Bisa membuatnya dipecat saat itu juga. Sofia Herrera, Kojila. Berani-beraninya kau memukulku? Memangnya kenapa kalau aku pukul kau? Karena kau tidak tahu bagaimana bersikap seperti manusia. Aku akan mengajarimu caranya. Sofia Herrera. Hentikan, kakak, jangan buat keributan lagi. Jeffrey, wanita jahat ini memukulku. Tapi apa yang kau katakan juga sangat buruk. Jeffrey, kami benar-benar diundang. Dan Nona Sofia menghina kami. Seseorang yang tidak ada hubungannya dengan upacara penandatanganan. Bagaimana mungkin Yolanda tidak marah? Dan siapa yang tidak ada hubungannya dengan penandatanganan? Dengan memeriksanya akan terlihat. Sofia, kau benar-benar ingin membawanya ke ujung? Aku hanya ingin tahu apa yang mereka sembunyikan. Paman, tolong bantu aku ya. Dapatkan 2 undangan untukku. Ah, tidak bisa, Isabella. Tamu-tamu kali ini ditunjuk langsung oleh grup Apex. Kamu tidak punya prestasi menonjol. Juga tidak memenuhi syarat untuk diundang. Paman, mereka tidak akan memeriksa satu persatu. Tapi Anda kan pamanku sendiri. Tolong bantu aku ya. Bagaimana bisa? Daftar tamu. Aku yang siapkan sendiri. Jelas-jelas mereka berdua tidak ada. Sofia Herrera. Orang jahat selalu selangkah lebih dulu. Pamanku bukan cuma wakil direktur budi di anak perusahaan grup Apex. Tapi juga penanggung jawab upacara penandatanganan ini. Dengan dukungannya, dengan apa kamu mau saingi aku? Nona Sofia, sekarang kamu percaya kan? Isabella Romero ini berhasil menyusup ke dalam grup Apex. Aku harus cari tahu siapa pelindungnya. Sofia, kamu sudah lihat undangannya. Sudah cukup. Sofia Herrera. Dengan trik-trik kecilmu itu, jangan merasa kamu pintar. Dengan berakting seperti ini, yang kamu mau cuma agar Jeffrey kami kembali padamu. Kan? Aku bilang terus terang. Wanita Young. Sembrono dan plin-plan sepertimu. Sama sekali tidak sepadan dengan Jeffrey kami. Saranku. Berhentilah mengganggu. Kakak, jangan bilang lagi. Apa? Apa aku bilang sesuatu yang salah? Calo Diaberani Mangina Acu dan Isabella Sepertini. Dia harus berlutut dan minta maaf pada kami. Sudahlah Yolanda. Hari ini hari penting untuk Jeffrey. Aku tidak mau bertengkar dengannya. Lia Isabella. Baik hatinya. Isabella. Tenang. Aku, sebagai kakak perempuan. Akan urusini. Begitu wanita ini. Dan Jeffrey selesai urusannya. Aku akan buat Jeffrey menikahimu. Lalu, Kita akan jadi keluarga. Kakak, apa yang kamu katakan? Bagus. Indah sekali. Semoga kalian langgeng. Sofia Herrera. Kamu benar-benar mau pisah dariku? Dia. Sofia Herrera Sudagila. itu tempat pewaris keluarga Herrera. Dan Diaberaninek. Semakin lama semakin tidak tahu malu. Kalau dia menghina keluarga Herrera, akan merugikan Jeffrey. Wanita itu. Ingin menghancurkan kita. Ah, Beranti. Lepaskan aku. Sofia. Itu adalah tempat pewaris keluarga Herrera. Hanya dia yang boleh menempatinya. Kamu mau mati? Kenapa aku tidak boleh naik? Sofia. Posisi ini dipersiapkan khusus untuk sang pewaris. Keluarga Herrera. Kamu mau merebut tempatku? Lihat dirimu sendiri. Apakah kamu pantas? Aku tidak butuh kalian mengkhawatirkan aku. Itu adalah tempatku. Sofia. Kamu benar-benar gila. Wanita yang ditinggalkan baru saja melahirkan. Berani-beraninya kamu mengaku sebagai pewaris keluarga Herrera? Siapkan upacara penandatanganan. Asisten Rio ini, kenapa dia begitu menurut pada perkataan Sofia? Nona Sofia, aku menyarankanmu pergi segera.
Lagi pula, masalahmu dengan asisten Rio. Kalau sampai ketahuan, akan sangat memalukan. Sofia, kita belum menandatangani perceraian, kan? Bersikap seperti ini. Apakah aku sama sekali tidak dianggap? Apa yang aku lakukan sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Oak? Aku tahu, kamu melakukan ini hanya untuk menyusahkanku, dan karena itu kamu begitu akrab dengan pria sembarangan. Tapi, penandatanganan hari ini sangat penting. Kita tidak bisa bermusuhan dengan grup Apex. Kalau kita menyinggung grup Apex, aku pun tidak bisa melindungimu. Melindungiku? Jeffrey, kapan kamu pernah melindungi? Apakah saat kamu mendorongku dan hampir kehilangan anak kita? Atau saat aku berdarah-darah di ruang operasi, sementara kamu sedang bersama wanita lain? Kita bicarakan itu nanti. Ikut aku sekarang. Masa depan? Jeffrey, kamu masih percaya kita punya masa depan? Nona Sofia, upacara penandatanganan. Sebentar lagi dimulai. Aku menyarankanmu jangan datang ke sini untuk membuat masalah. Kalau kamu menyinggung pewaris keluarga Herrera dan merugikan Jeffrey, kamu tidak akan bisa menanggung konsekuensinya. Apakah Nona Isabella begitu suka ikut campur urusan suami orang? Atau hanya suka merebut milik orang lain? Perasaan seperti itu? Sofia, apa yang kamu katakan? Nona Sofia, kamu bisa menghinaku, tapi tolong jangan sabotase upacara penandatanganan. Sedangkan kamu tahu, agar bisa bekerja sama dengan grup Apex, Jeffrey sudah berkorban sangat banyak? Sofia, aku memberimu kesempatan terakhir. Pergi dari sini sekarang juga. Penandatanganan hari ini tidak boleh terganggu oleh apapun. Lihat, yang paling Jeffrey hargai adalah Mia dan aku. Ada APA, sudah tidak berpura-pura lagi? Aku tidak sepertimu. Aku bisa memberi Jeffrey semua yang dia inginkan. Sementara kamu dan anak haram yang kamu lahirkan itu, pergilah dari keluarga Morales. Jauhilah Jeffrey selamanya. Berani kamu ulangi? Anak haram yang bahkan ayahnya pun tidak mau. Meski lahir, hanya akan mendapat hinaan. Lebih baik tidak usah lahir. Isabella, kamu sebentar-sebentar mau bikin aku marah ya? Nah, ini dia. Sofia, kamu gila? Jeffrey, tolong aku. Sofia, beraninya kamu memukul orang seperti itu? Dia berani menghina anakku, dan kamu pikir aku akan membiarkannya begitu saja? Apa yang kamu katakan padanya? Nona Sofia, sebagai seorang ibu, aku hanya memintanya untuk memberikan kepada anak-anak sedikit harga diri, agar mereka tidak malu karena kamu. Kenapa kamu tersinggung sekali? Ular berbisa. Kenapa kamu tidak mati? Di meja operasi, kamu masih hidup. Hanya membawa malapetaka bagi keluarga Morales. Jeffrey, kamu juga berpikir begitu? Tentu saja. Yang paling dibenci Jeffrey adalah wanita jahat sepertimu. Calo Saja Diata Ucamus et Jamini. Jeffrey tidak akan pernah menikahimu. Kakak, diam. Apapun yang terjadi, kamu tidak seharusnya memukul orang seperti itu. Minta maaf pada Isabella sekarang, dan urusan selesai. Jeffrey, aku tidak salah menilai kamu ya? Keputusan paling tepat dalam hidupku adalah berpisah darimu. Dengar baik-baik, kamu tidak berhak memerintahku. Dan satu hal lagi, aku tidak akan pernah minta maaf padanya. Sofia, Kamu benar-benar pikir dengan memiliki asisten Rio di sisimu, tidak ada yang berani menyentuhmu? Isabella, pas mon mu. Yang bertanggung jawab atas acara ini, bukan? Suruh dia datang sekarang, dan usir wanita ini dari sini. Jeffrey, sebenarnya aku tidak ingin sampai sejauh ini. Tapi Nona Sofia bersikeras tidak mau mengerti. Dia bersikeras menggagalkan upacara penandatanganan kita. Jadi tidak ada pilihan lain selain meminta pamanku untuk mengusirnya. Siapa yang berani membuat keributan di wilayah grup Apex? Sofia, Isabella, pamamu sudah datang. Kau akan dapat balasanmu. Isabella, apa yang terjadi di sini? Wakil Direktur Budi, dia pelakunya. Sofia Herrera. Dia bukan hanya memukul keponakanmu, tapi juga mau menyabotase upacara penandatanganan. APA? Wakil Direktur Budi. Jeffrey Morales, apa yang kau lakukan? Dia adalah istriku. Bukan maksudnya dia sengaja berpura-pura menjadi pewaris keluarga Herrera. Mengingat, dia sudah lama tidak terlibat dalam urusan ini. Saya mohon Anda memaafkannya. Jeffrey Morales, apa artinya ini? Selain itu, semua biaya yang timbul hari ini di acara ini, saya, Morales, akan menanggung semuanya. Semuanya. Bapak Jeffrey, Anda juga tahu
bahwa upacara penandatanganan ini diselenggarakan atas perintah grup Apex, Keluarga Herrera, untuk putri kesayangan mereka. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Jika benar-benar terjadi masalah, bukan hanya Anda, tapi bahkan dengan saya sekalipun, tidak akan bisa menanggung tanggung jawabnya. Lalu bagaimana? Jadi, berhentilah melindungi orangmu di sini. Jadi, kamukah yang berani membuat keributan di upacara penandatanganan? Kau tidak tahu siapa aku? Dan kau siapa, sampai aku harus mengenalmu? Benar juga. Lagi pula, sudah bertahun-tahun aku tidak muncul di perusahaan. Wajar saja jika para eksekutif baru tidak mengenalku. Sofia Herrera, Kosuda Satukaki Mazuk Liang Kubur. Masih saja bersikap kasar seperti ini. Bersikap kasar bukan masalah besar. Masalah besarnya adalah berani bersikap lancang. Di wilayahku, wilayah grup Apex. Mari kita lihat apakah Nayawa cukup kuat. Wakil Direktur Budi. Jeffrey, jangan ikut campur lagi untuknya. Jika kau menyinggung pamanku, sama saja dengan menyinggung Hueris Keluarga Herrera. Tidak kusangka, karyawan grup Apex saat ini begitu tidak bisa membedakan yang benar dan salah, tanpa mengklarifikasi fakta terlebih dahulu. Sudah mau menuduh orang sembarangan. Diam. Jeffrey, Wakil Direktur Budi adalah penanggung jawab upacara penandatanganan ini. Apakah kau tidak ingin mendapatkan proyek dari grup Apex? Jeffrey, rantai pendanaan perusahaan kita hampir putus. Jika kita kehilangan proyek ini, perusahaan kita akan bangkrut. Jeffrey Morales, tidak perlu kau berlagak jadi orang baik. Di sini, hari ini aku mau lihat siapa yang berani. Sampai berani menyentuhku. Wah, kau, nenek sihir tua. Apakah kau sudah bosan hidup seorang wakil direktur anak perusahaan dari grup Apex yang besar? Akan takut pada sekadar ibu rumah tangga? Ayo, tangkap dia. Ayo, siapa yang berani sentuh aku? Wakil Direktur Budi. Aku kasih sarannya. Menghina keluarga Morales itu bukan hal yang luar biasa. Tapi kalau kau berani ganggu aku jamin besok kau akan diusir dari grup Apex. Wanita ini, dari mana dia dapatkan kepercayaan diri sebanyak ini? Mungkinkah dia benar-benar pewaris keluarga Herrera? Bukan tidak mungkin. Lagi pula, belum ada yang pernah melihat pewaris keluarga Herrera. Nona Sofia, kamu jangan-jangan benar-benar percaya kalau kamu adalah pewaris keluarga Herrera, ya? Pewaris keluarga Herrera adalah orang yang sangat mulia. Mana manquin orang seperti Camus. Si tidak berguna. Dan wanita yang distinggalkan tak tahu malu ini. Nona Sofia. Kalau kamu benar-benar pewaris keluarga Herrera, tunjukkan buktinya pada kami. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Wakil Direktur Budi, istriku hanya sedang marah padaku, bukan berarti dia sengaja berpura-pura jadi pewaris keluarga Herrera. Jeffrey, jangan urusi dia lagi. Nona Sofia, sampai kapan kamu akan terus memainkan sandiwara ini? Kalau kamu benar-benar pewaris keluarga Herrera, lalu kenapa Tuan Medikimpat tidak datang bersamamu? Mereka akan tiba sebentar lagi. Aduh, akting yang bagus sekali. Kamu jadi suka main sandiwara, ya? Bukan hanya mereka yang akan datang sebentar lagi. Bersama mereka akan datang seorang raksasa industri, Bapak Chandra. Nona Sofia, jangan-jangan kau lagi bermimpi? Sofia, omong kosong apalagi yang kau ucapkan sekarang? Upacara penandatanganan kami mempertemukan para elit kota indah, tapi bukan untuk mengganggu Bapak Chandra yang tinggal di luar negeri. Dengan acara level kami, mana mungkin dia datang? Betul, bahkan penanggung jawab upacara penandatanganan pun belum menerima kabar tentang itu. Kamu pikir kamu siapa? Kenapa mereka harus memberitahu kamu? Kamu. Nona Sofia, lebih baik jangan. Kau terus bersikeras dalam kesalahanmu. Minta maaf sekarang juga pada pamanku. Mungkin dia masih akan memaafkanmu. Minta maaf? Jangan harap, aku akan membuatnya. Berlutut untuk minta maaf. Lalu, usir dia dari upacara penandatanganan. Marila. APA? Bapak Chandra akan segera tiba di lokasi upacara penandatanganan. Kamu adalah pewaris keluarga Herrera. Nona Sofia, metode Anda sama sekali tidak sederhana. Kamu berhasil membuat asisten Rio memberikan informasi yang sangat rahasia padamu. Apa maksudmu? Wakil Direktur Budi, mungkin Anda tidak tahu bahwa Sofia ini berhubungan dengan asisten Rio. Dan begitulah caranya dia bisa masuk ke acara ini. Asisten Rio? Bukankah dia orangnya Tuan Muda keempat? Apakah kamu punya hubungan khusus? Denken Tuan Muda keempat? Jadi, orang yang begitu mesra di catatan sipil adalah Tuan Muda keempat. Pantesan Nona Sofia sangat percaya diri. Sekarang aku mengerti semuanya.
Tapi biar kukatakan sesuatu padamu. Tuan Muda Kim Paterkenal. Karena memisahkan urusan pribadi dan profesional. Dengan wanita yang tak tahu diri, seperti kamu, kalau dia membuatmu hilang, dia hanya akan bertepuk tangan. Dan kamu berharap dia akan mendukungmu? Ha. Sungguh konyol. Oh ya? Tentu saja. Ayo. Ajari dia pelajaran yang baik. Wakil Direktur Budi, istriku hanya sedang tidak waras sesaat. Kuharap Anda bisa bermurah hati dan melepaskannya. Jeffrey, kamu sedang dikhianati, secara terang-terangan, dan kamu masih membelanya. Jeffrey Morales, aku tidak butuh kamu memohon untukku. Lalu apa yang kamu butuhkan? Asisten Rio? Atau Tuan Muda keempat? Sofia, jangan berhayal. Orang macam apa Tuan Muda keempat itu? Kamu pikir dia akan tertarik padamu? Bapak Jeffrey, Anda adalah bintang yang sedang naik daun di bidang bioteknologi. Mengapa merusak masa depan Anda sendiri karena seorang wanita yang tidak setia? Dia adalah istriku. Ada apa? Bapak Jeffrey, apakah Anda tidak ingin menandatangani dengan grup Apex kami? Jeffrey, dia mencari celakanya sendiri. Mengapa kamu ikut campur? Jeffrey, kita tidak mampu kehilangan proyek ini. Dia sendiri yang mengundang masalah. Apakah kamu akan mempertaruhkan masa depanmu sendiri dan juga nyawa Mia? Aku akan mencari cara lain untuk menyelamatkan Mia. Tapi aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Sudah 3 tahun aku mencari pengobatan untuk Mia. Akhirnya kita dapat kesempatan dengan grup Apex. Kalau sesuatu terjadi pada Mia, bagaimana kamu bisa menatapku? Bagaimana kamu bisa menatap Ardi? Tahan dia. Sofia Herrera, Jeffrey dan proyek itu akan menjadi milikku. Berani-beraninya merebut sesuatu dariku. Kurang ajar. Ayo, siapa yang berani menyentuhnya? Kamu baik-baik saja? Paisenhai, aku menempatkanmu di depan upacara penandatanganan ini. Dan seperti inikah caramu bertanggung jawab? Ya, itu sebenarnya, itu karena... Sofia, kamu baik-baik saja? Pergi dari sini, aku tidak butuh kamu di sini. Benarkah dia Pewaris Kelu Aga Herrera? Kita sudah hancur. Bapak Chandra sudah datang. Ya ampun, itu benar-benar Bapak Chandra. Siapa sih yang punya pengaruh sebesar itu, sampai bisa membawanya ke sini? Harus diingat, bahwa ketika dia terlibat, tidak ada proyek yang tidak selesai. Jangan-jangan dia datang karena Bapak Jeffrey? Bapak Jeffrey memang punya pengaruh besar. Jeffrey, sudah lama kamu berusaha keras. Untuk proyek ini, Bapak Chandra pasti datang karena kamu. Tapi, aku tidak pernah mengenalnya. Siapa yang tidak ingin bertukar pikiran dengan rekan seperti itu? Jeffrey, di usia yang masih muda, sudah mencapai begitu banyak di bidang bioteknologi. Wajar saja kalau dia tertarik datang karena reputasinya. Itu hal yang paling wajar. Dia datang, pergi sambut dia. Cepat, cepat. Bapak Chandra, senang bertemu, saya Bapak. Nona Sofia, lama tidak bertemu. Terima kasih sudah datang dari jauh. Tidak, sama sekali tidak. Bagi saya suatu kehormatan untuk mendapat kesempatan lagi bekerja sama dengan Nona Sofia. Silakan. Sofia, bagaimana kamu bisa mengenal Bapak Chandra? Memangnya urusanmu apa? Aku tahu kamu masih punya kesalahpahaman tentangku, tapi hari ini bukan waktunya untuk membicarakan urusan keluarga. Kalau kamu bisa membuat Bapak Chandra bergabung dengan proyek kita, aku yakin itu akan sangat membantu. Sofia, kamu lihat sendiri betapa besar usaha Jeffrey. Selama ini, pasti kamu akan membantunya, kan? Tentu saja Bapak Chandra akan ikut serta. Bahkan, bisa dikatakan, dia datang khusus untuk ini. Aku tahu kamu, Sofia, selalu bisa melihat sesuatu secara proporsional. Begitu urusan ini selesai, aku akan menjemputmu dan bayi kita pulang. Pertama-tama, selamat datang, Bapak Chandra, di upacara penandatanganan kami. Namun, selanjutnya, saya harus mengumumkan sesuatu. Upacara penandatanganan hari ini dibatalkan. Proyek pendanaan grup Apex, mulai hari ini, akan dibuka tender umum baru. Sofia, ini bukan lelucon. Kamu pikir aku sedang bercanda denganmu? Sofia, aku tahu kamu membenciku. Tapi menggunakan jabatanmu untuk balas dendam adalah penyalahgunaan kekuasaan. Bagaimana kalau ku beritahumu bahwa aku akan membatalkannya juga? ITU balas dendam. Semua orang di kota indah akan memandang rendahmu. Bahkan anakmu sendiri akan malu padamu.
Paman. Lalu siapa Nona Sofia itu? Kau pikir punya hak untuk itu? Sebenarnya siapa Nona Sofia ini? Bagaimana bisa membatalkan proyek semudah itu? Benarca Diapuari Keluarga Herrera, Apaka Diapuari Keluarga, Herrera Atobucan. Kalo Keluarga, Herrera Bertindak Sepertini. Mungkin dia cuma kerabat jauh. Kamu capek? Aku antar kamu pulang. Ayo. Jeffrey, kalau kamu gagal dapat proyek ini, bagaimana Mia bisa bertahan? Sofia, tolong. Tidak bisakah kamu berhenti bersikap keras kepala? Proyek ini bagiku, sangat penting sekali. Jangan ikut campur. Jeffrey Morales, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Kalian sudah pisah. Kalau kamu masih terus menghalangi, jangan paksa aku jadi tidak sopan. Selama kita belum menandatangani surat cerai. Dia, Sofia Herrera, tetap istri Jeffrey Morales. Ayo, pulang bersamaku. Pergi sana. Siapa yang bilang begitu padamu? Jeffrey, kita sudah berpisah. Kalau kamu masih terus memaksa, aku tidak akan ragu untuk menggugatmu. Sudah puas? Boleh aku pergi? Aku tidak mengakui ini. Tanda tangan ini bukan milikku. Kamu masih istriku yang sah. Kamu baik-baik saja? Sofia. Pergi. Ayo pulang. Jeffrey, rumah sakit menelepon untuk bilang, kalau Mia tiba-tiba pusing dan muntah, kita harus bagaimana? Jeffrey, kita ke rumah sakit dulu. Kalau sesuatu terjadi pada Mia, suatu musibah, aku benar-benar akan ketakutan. Sofia bersama Bapak Damian. Dia tidak akan kenapa-kenapa. Baiklah, ayo pergi. Kakak, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Jeffrey Morales benar-benar bajingan. Kalau sesuatu terjadi padamu karena kondisimu, aku tidak akan memaafkan. Bajingan itu dan wanita lisik itu. Mulai sekarang, Jeffrey Morales dan aku tidak ada hubungannya lagi. Lucas. Sofia, kamu sudah bangun. Dokter bilang karena persalinan prematur, tubuhmu sangat kelelahan. Sekarang proyeknya sudah kita dapatkan kembali. Tinggallah di rumah dan pulihkan dirimu dengan baik. Kapan Marco akan kembali? Masih ada urusan yang belum selesai. Tapi dia janji akan kembali tepat waktu untuk perayaan 1 bulan bayi Leo. Leo, akhirnya kita semua berkumpul. Jauh dari ayah yang buruk itu, kita akan tumbuh dengan sangat bahagia. Untung kita kembali tepat waktu. Mia tidak apa. Tenang, aku harus pergi. Kalau begitu, kamu jaga baik-baik Mia. Jeffrey, hari ini terlalu banyak kejadian. Hariku berdebar-debar. Bisakah kamu menemaniku? Sudah kubilang aku harus pergi. Istirahatlah. Jeffrey. Ibu, ayah Jeffrey sudah di sisi kita. Kenapa aku harus terus berpura-pura sakit? Kamu pikir kamu siapa? Kalau kamu tidak berpura-pura sakit, dia bahkan tidak akan ingat kita. Mia, jadi anak baik ya? Hanya jika kamu berpura-pura sakit, ayah Jeffrey akan kasihan pada kita. Sofia, sebelumnya aku berbuat salah. Aku telah mengecewakanmu. Jeffrey. Jangan terlalu terobsesi dengan pekerjaan. Istirahatlah sebentar. Sofia. Setelah perayaan 1 bulan bayi, setelah aku menguasai proyek grup Apex, aku akan membawamu dan si kecil kembali. Dan kita tidak akan pernah berpisah lagi. Jeffrey, ini benar-benar bencana. Grup Apex baru saja mengumumkan bahwa mereka memutuskan kontrak dengan perusahaan kita. Apa? Pasti Sofia Yang me la Cucania. Dia telah membuat si tuan muda keempat melawanmu. Telepon Sofia sekarang. Dia berani tidak mengangkat telepon? Tentu saja ini ulahnya. Sudah, Sofia bukan orang seperti itu. Kamu masih membelanya? Ramuant Ajebapa. Yang dia berikan padamu? Aku tidak menyangka Sofia bisa sekejam itu. Tanpa proyek ini, perusahaan kita akan bangkrut. Isabella. Ayo, pergi minta tolong pada pamamu. Aku tidak bisa. Setelah upacara penandatanganan, paman saya dipecat. Tapi saya dengga. Beberapa hari lagi ada perayaan 1 bulan bayi. Anak Pueris Keluarga Herrera. Presiden grup Apex akan kembali. Bagaimana kalau kita minta bantuan Bapak Damian? Perayaan 1 bulan bayi.
10 hari lagi, ini juga perayaan 1 bulan bayi Leo. Sofia sekarang punya hubungan khusus dengan grup Apex. Saya khawatir Bapak Damian tidak akan membantu kita. Bagaimana kalau kita tawarkan separuh modal perusahaan? Leo Kessel, kasih senyum untuk pamanmu. Kecilkan suaramu. Jangan takuti dia. Nona Sofia. Bapak Jeffrey datang dengan hadiah untuk perayaan 1 bulan bayi Leo muda. Apakah kita izinkan dia masuk? Lakukan seperti yang kukatakan. Baik Jeffrey Morales maupun anjing-anjingnya tidak diizinkan masuk. Marco, bagaimanapun juga, dia adalah ayah kandung Leo. Hari ini adalah perayaan 1 bulan bayi Leo. Biarkan dia masuk. Ibu, ini sangat indah. Keluarga Herrera, tanpa diragukan lagi, adalah keluarga terkaya di kota indah. Bahkan rumah megahnya pun sangat megah. Hari ini seharusnya juga menjadi perayaan 1 bulan bayi Leo. Maafkan ayah, Leo, ketika ayah membawa kalian kembali, ayah akan mengadakan pesta yang spektakuler untukmu. Lewat sini, silakan. Foto Leo. Sang pewaris keluarga Herrera. Leo akan jadi seperti apa? Aku tak pernah menyangka tuan muda keempat sangat menghargai Sofia. Sangat menghargainya, sampai-sampai rela anaknya dan keponakan perempuannya sendiri merayakan 1 bulan bayi bersama. Metode Sofia tidak sederhana sama sekali. Jeffrey, tunggu aku. Marco, bukankah Marco bilang akan kembali untuk perayaan 1 bulan bayi Leo? Kenapa dia belum sampai juga? Tenang, Marco dan Lucas sudah dalam perjalanan, sebentar lagi sampai. Sofia, beraninya kau biarkan orang luar mengatur pesta anakku? Kau tidak punya malu, karena aku punya. Diam, siapa yang mengatur pesta anakku, di mana, dan bagaimana caranya, adalah urusan keluargaku. Tidak ada hubungannya dengan Bapak Jeffrey. Sofia, Jeffrey juga menyayangi Leo, dan dia jadi gugup. Perlukah sampai berkelahi? Wah, jadi Bapak Jeffrey benar-benar menyayangi anaknya. Berani membawa selingkuhannya ke perayaan 1 bulan bayi anaknya sendiri. Oh, jadi ini selingkuhannya. Muncul dengan begitu, seenaknya, sangat menjijikkan. Betul. Wah, wanita ini terlihat cerdik dan licik. Nona Sofia, dengan mantan seperti itu, sungguh sial. Ini anak tidak sah, ya? Sudah besar sekali. Kalian jahat, kalianlah yang selingkuh. Ini ayahku. Ayah bilang dia sangat mencintai ibu. Dia bilang setelah dapat proyek dan dapat uang, kita akan bersama selamanya. Jadi Bapak Jeffrey kita, di tengah kesibukannya, datang ke perayaan 1 bulan bayi. Bukan untuk melihat anaknya, tapi untuk proyek. Ibu bilang semua yang ayah lakukan adalah untuk kebaikan kita. Diam, Leo. Jangan bicara seperti itu. Aku tidak bicara omong kosong. Mereka itu jahat. Mereka ingin merebut ayah dari kita. Leo lah anak haram yang tidak punya ayah sebenarnya. Mia, kamu masih terlalu kecil untuk bicara seperti itu. Ayah, apa ayah sudah tidak sayang aku lagi? Aku. Sofia, maaf. Mia masih sangat kecil. Anak-anak bicara tanpa berpikir. Kalau orang dewasa tidak bicara seperti itu, di depannya, dia tidak akan mengatakannya. Apa maksudmu? Apa kamu bilang? Aku yang mengajarinya? Sudahlah, Sofia. Mia masih sangat kecil dan tidak mengerti. Jeffrey, kamu masih membela orang asing? Kamu tidak pantas hadir di perayaan 1 bulan bayi. Leo, pergi dengan orang-orangmu sekarang juga. Dan ketahuilah, proyek itu tidak akan jadi milikmu. Sofia, apa kamu benar-benar akan begitu picik pada anak berumur 4 tahun? Aku? Picik? Kamu tuli, Jeffrey? Tidak dengar ke apa yang dia katakan? Beraninya dia menyebut anakku anak haram. Anakku punya ibu yang melahirkannya dan membesarkannya. Tidak seperti yang lain yang hanya tahu melahirkan lalu meninggalkan. Bawa pergi anak itu. Sofia, proyek ini sangat penting untuk kelangsungan perusahaan. Aku mohon padamu, berhenti menghalangi kami, oke? Betul, kami butuh proyek itu untuk menyelamatkan perusahaan. Kenapa kamu harus selalu melawan kami? Lucu sekali, kalau keluarga Herrera melawan kalian. Pikir kalian bisa bertahan di kota indah? Bapak Jeffrey, saya kasih saran. Pergi sekarang juga dengan selingkuhanmu dan anak tidak sahmu dari rumah keluarga Herrera, dan saya tidak akan mengulanginya. Zaman dulu, Cao suka sama istri orang. Sekarang, Tuan Muda Kimpat melindungi wanita muda. Tuan muda keempat memang tidak punya rasa jijik ya? Isabella, coba berani-beraninya kamu ulangi. Walaupun aku, Marco, tidak pernah memukul wanita, tapi untukmu, aku akan biat penjaqualian. Tuan muda keempat, Sofia, sungguh? Kami tidak datang untuk cari masalah. Proyek ini sangat vital bagi perusahaan. Aku bersedia menyerahkan separuh nilai perusahaan.
hanya untuk bertemu dengan Bapak Damian. Benar, walaupun di antara kami ada perselisihan dalam bisnis, kita bicara bisnis. Yang utama adalah keuntungan. Sebagai pemimpin grup Apex, saya yakin Bapak Herrera akan tertarik. Jeffrey, untuk mereka, untuk ibu dan anak itu, kau rela menawarkan separuh nilai perusahaanmu. Kapan kau pernah peduli sebanyak itu pada Leo dan aku? Sofia, aku benar-benar mencintai Leo dan kamu. Aku bersumpah, ketika aku selamatkan perusahaan, aku akan bawa Leo dan kamu pulang. Lalu, kita bertiga akan bersama, seperti keluarga. Kita bertiga, bersama, seperti keluarga. Jeffrey, kok kamu bisa bilang hal kayak gitu? Nggak malu cuma ngomong aja? Nggak malu? Ya ampun, Leo muda tiba-tiba tidak bisa bernapas. Leo. Ayo, cari dokter cepat. Leo. Jangan bikin ibu takut, Leo. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku pergi menyiapkan susu botol untuk Leo muda. Dan ketika aku kembali, dia sudah seperti ini. Nona Sofia, tenanglah. Leo muda tidak dalam bahaya. Dia hanya tidak sengaja menelan sedikit sup seafood. Syukurlah. Terima kasih, dokter. Aku hampir mati ketakutan. Kenapa Leo diberi sup seafood? Benar-benar bukan aku. Aku tahu Leo muda alergi seafood. Aku cuma pergi sebentar. Waktu aku pergi, Leo muda baik-baik saja. Nona Sofia, apa yang Anda lakukan? Sofia, kenapa kamu memukulnya? Aku tanya kamu, di mana putrimu yang manis itu? Maksudmu Mia? Ibu, Minger. Mia, aku tanya kamu, apa yang kamu lakukan barusan? Nona Sofia, apa yang Anda maksud? Apa Anda menyiratkan bahwa putriku menjebak Leo? Kamu punya bukti? Sofia, aku tahu kamu sangat khawatir sekarang. Tapi Mia, hanya anak umur 4 tahun. Masa bisa menyakiti orang? Jeffrey, apa kamu nggak sadar kalau anakmu hampir mengalami hal serius? Aku tahu. Tapi, apa kamu punya bukti sekarang yang membuktikan itu, Mia? Mia, aku tanya kamu. Apa yang kamu lakukan barusan? aku ke kamar mandi. Lihat kan, Sofia? Nggak mau mengaku? Kalau gitu kita lihat rekaman kameranya. Mia, Jeffrey, Mia pingsan. Ayo ke rumah sakit cepat. Mia. Sofia, aku janji sama kamu. Pas Mia bangun, aku kasih jawaban ke kamu. Stop. Aku mau keadilan buat anakku. Sampai ini jelas, nggak ada yang pergi dari sini. Nona Sofia, aku mohon. Kalau ada sesuatu yang buruk terjadi pada putriku, aku juga nggak mau hidup. Bagus. Kalau gitu hari ini aku lihat. Gimana caranya? Sofia, ayo pergi. Selama aku, Damian Herrera, masih ada di sini, tidak ada yang bisa menyembunyikan kebenaran tentang Leo. Siapa yang berani pergi? berdiri. Jeffrey, kita harus bagaimana? Bapak Damian. Bagaimana kondisi Leo? Untuk saat ini dia sudah aman. Di rumahku, rumah keluarga Herrera, berani-beraninya menyentuh orangku. Kelihatannya kalian sangat berani. Jeffrey, mereka tidak akan berbuat apa-apa pada kita kan? Tapi Mia adalah anak Ardi. Bapak Damian. Kejadian pada anak itu adalah kecelakaan. Mia memang sudah punya masalah kesehatan. Izinkan saya bawa dia ke rumah sakit dulu. Kesalahan? Kalau benar itu kecelakaan, kenapa kalian sangat takut pada kamera? Nona Sofia, putri Anda adalah harta karun. Apakah anakku bukan? Mia sudah pingsan. Kalau terjadi sesuatu padanya, apakah kalian berani bertanggung jawab? Sudah kukatakan. Sampai hal ini benar-benar jelas, tidak ada yang boleh pergi dari sini. Selidiki, sekarang. Dalam 3 menit, aku ingin semua rekaman dari dalam dan luar villa. Ya, Pak. Bapak Damian, walaupun Anda ingin memeriksa kamera, pertama-tama Anda harus izinkan anakku dibawa ke rumah sakit. Sofia, ini soal hidup dan mati. Ini soal hidup dan mati. Ah, bagus sekali. Ibu dan anak ini. Bagaimana bisa menipumu seperti ini? Sekarang bagaimana? Sudah tidak pura-pura lagi? Masih kecil sudah pandai berhitung. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya.
Jangan sakiti ibuku. Jeffrey, Mia pasti sangat ketakutan. Sampai-sampai pingsan. Bapak Damian, kami sudah dapat rekamannya. Putar sekarang juga. Aku mau lihat. Siapa yang berani menyentuh orang dari Damian Herrera? Tidak. Ada APA? Nona Romero gagap. Apa kamu takut kalau anakmu yang bersalah, yang menyakiti anakku? Bukan itu. Hari ini perayaan 1 bulan bayi. Hueris Keluarga Herrera. Aku tidak ingin merusak perayaannya. Putar rekamannya. Ya. Kebenaran akan terungkap. Lagi pula, Mia sudah bangun. Jeffrey. Biarkan saja mereka selidiki. Kalau begitu kita ke dapur. Disinilah aku menyusui Leo kecil. Isabella, kebenaran itu ada di depanmu. Apalagi alasanmu? Jeffrey, mungkin Mia tersesat mencari toilet. Itu tidak membuktikan apa-apa. Dia hanya tersesat. Di lantai dasar rumah besar ini ada banyak toilet. Dan kebetulan dia pergi ke tempat Leo minum susu botol. Jeffrey, kamu tahu sendiri anak-anak itu sangat penasaran. Kamu benar-benar keras kepala, ya? Baiklah, kalau begitu, hari ini juga aku akan membuatmu menyerah. Lanjutkan. Bagaimana dengan yang lain? Puan Muda Kimpat, area itu adalah titik buta. Tidak ada rekaman. Carry dia sekarang. Hari ini, meski harus membalikan rumah keluarga Herrera, temukan semua rekaman keamanannya. Ya, Pak. Bahkan langit pun membantuku. Sayangnya anak haram itu sangat beruntung. Nona Sofia, Anda sudah melihat rekamannya. Ini tidak membuktikan bahwa putri saya menyakiti siapapun. Dan Anda, di siang bolong, mengganggu Mia. Hari ini, apapun yang terjadi, Anda harus memberikan penjelasan kepada kami. Lalu apa yang Anda inginkan, Nona Isabella? Minta maaf secara publik kepada saya dan Mia. Isabella. Sudahlah. Jeffrey, dia yang tidak menjaga Leo dengan baik. Dan dia bersikeras menyalahkan Mia. Ini tidak lebih dari mengganggu seorang janda dan putrinya. Jika Ardi masih bersama kami, dia tidak akan pernah membiarkan kami menderita penghinaan ini. Aku punya rekaman keamanan dari dapur. Tidak. Tidak mungkin ini benar. Mia. Benarkah kamu yang melakukannya? Ayah. Jeffrey. Kamu kenal Mia. Dia tidak mungkin menyakiti siapapun. Isabella. Buktinya sudah jelas. Camarilla. Bawa dia pergi dari sini. Apa yang akan kalian lakukan? Mia hanya seorang anak kecil. Kalian memanfaatkan kekuasaan kalian untuk menindas kami, seorang janda dan anaknya yang yatim. Aku yang menindas kalian? Ketika kamu menghasut Mia untuk menyakiti anakku, apakah kamu pernah terpikir bahwa anakku juga masih kecil? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Menghasut dengan sengaja. Menyakiti dengan sengaja. Isabella, simpan kebohonganmu untuk bicara dengan polisi. Ibu Isabella. Jika seorang anak berniat jahat, orang tuanya yang bertanggung jawab. Kamu menghasut anak di bawah umur untuk melakukan kejahatan. Dengan kekuatan keluarga Herrera, aku bisa membuatmu membusuk di penjara. Tidak mungkin. Isabella. Selama bertahun-tahun ini, kalian sudah membuatku menari sesuai keinginan kalian. Jeffrey, bukan seperti itu. Percayalah padaku, Jeffrey. Aku tidak bersalah. Aku seorang ibu tunggal. Dia jadi seperti ini karena tidak punya ayah yang mendidiknya. Jeffrey, kumohon percayalah padaku. Jika Mia tumbuh besar bersama seorang ayah, dia tidak akan berakhir seperti ini. Jeffrey, kamu berjanji pada Ardi bahwa kamu akan menjaga kami. Mia adalah satu-satunya anak Ardi. Jangan lupa Ardi menyelamatkan nyawamu. Sofia, bertahun-tahun yang lalu, ayah Mia, Ardi, untuk menyelamatkan nyawaku, meninggal dalam sebuah kecelakaan. Aku berjanji padanya bahwa aku akan menjaga mereka. Aku tidak bisa membelakangi mereka. Mengenai kejadian hari ini, jika kalian tidak mengambil tindakan hukum, aku akan menerima syarat apapun yang kalian berikan padaku. Mia hanya seorang anak kecil, dia tidak tahu apa yang dilakukannya. Jika kalian membiarkan mereka pergi, aku bersedia menyerahkan nilai total perusahaanku. Seluruh hartamu. Tidak sebanding dengan kelingking Leo. Jeffrey. Kamu seorang pria yang menepati janji. Aku tidak akan menghentikanmu, tapi kamu tidak bisa menggunakan nyawa anakku
untuk membayar utangmu. Jeffrey, kamu benar-benar. Jeffrey, kamu tidak punya hak untuk bernegosiasi dengan keluarga Herrera. Camarilla, bawa mereka berdua pergi. Hukum akan yang menghakimimu. Jeffrey. Kebenaran selalu menang. Sofia. Maaf. Aku benar-benar minta maaf untuk semua penderitaan selama bertahun-tahun ini. Semua itu sudah berlalu. Aku tidak ingin membicarakan masa lalu lagi. Mari kita akhiri ini dengan baik. Marco. Ini adalah perjanjian pelepasan hak asuh anak. Tanda Tanganilla. Mulai sekarang, Leo tidak ada hubungannya lagi denganmu. Dan jangan sekali-kali kamu berniat menemuinya lagi. Apa yang kamu katakan? Sofia. Leo adalah anakku. Aku tahu kamu membenciku. Pukullah aku, hina aku. Tapi, kumohon, jangan tinggalkan aku. Jeffrey Morales. Ketika aku menikah denganmu, aku mencari kebahagiaan. Tapi kemudian aku sadar bahwa kebahagiaan tidak terikat dengan pernikahan. Aku berpisah denganmu, bukan karena orang lain, tapi karena aku sudah tidak mencintaimu lagi. Aku memberimu banyak kesempatan, tapi kamu satu persatu telah menginjak-injak ketulusanku. Sebenarnya, dalam sebuah pernikahan, adalah hal biasa mengecewakan seorang wanita. Ekspresi ketidaksabaran suami. Segala macam sikap acuh tak acuh dan penghinaan. Meskipun semuanya adalah luka-luka kecil di masa lalu, jumlah dari semuanya cukup untuk membuat seseorang menjadi gila. Mulai sekarang, kita sudah tidak ada hubungan satu sama lain. Sofia. Jeffrey Morales. Kamu salah paham terhadap kakak perempuanku, dan menyakitinya, karena seorang wanita asing. Kalau bukan karena Leo, aku sudah memukulmu. Jadi, aku minta kamu mulai sekarang. Jangan ganggu mereka lagi. Aku tahu. Maaf, aku tidak tahu dia adalah kakak perempuanmu. Bolehkah aku menemuinya sekali lagi? Kumohon? Sama saja apakah kamu tahu atau tidak. Kalau kamu benar-benar mencintainya, kamu tidak akan meragukannya, tidak akan menyakitinya. Apalagi membiarkan orang lain menghinanya. Antarkan dia keluar. Mulai sekarang, Jeffrey Morales dan keluarga Herrera tidak akan memiliki hubungan apapun. Di dunia ini, ada gadis cantik di mana-mana. Uang dan harta benda berlimpah ruah. Dan cinta murahan di mana-mana. Yang langka dalam cinta adalah rasa tanggung jawab, rasa aman, dan kesetiaan. Zaman ini menuntut banyak dari wanita. Dan bahkan lebih banyak lagi dalam pernikahan. Kamu dituntut untuk menjadi istri yang baik, ibu yang baik. Mereka bilang bahwa punya anak adalah tugas sederhanamu. Tapi kenyataannya adalah, hidup seorang gadis seharusnya tidak ditentukan oleh cinta atau pernikahan. Berani mencari kehidupan sendiri. Membuat hidupmu sendiri. Punya hak untuk memilih.